Itu Bener dia. kan? Clay dan Cewek. bahkan Bane untuk cewek ini baru Drian dengan Banenya cewek beneran Bane. kacau Profesor. Itu Bener kan? dia. Bluffing dari Kacanya. Mars itu emang paling sering terjadi di draft pick, apalagi untuk second pick ya Tuh. Ranger Mas. Dan bener kan Profesor, belum untuk Drian tapi cewek. Belum. Dan di sisi lain kali ini kita lihat Raja Langit akankah diturunkan kembali oleh sang raja dari segala raja. Tapi buat kalian semua para fans dari RRQ Hoshi, langsung di kolom komentar ramaikan. Dan untuk tim Onyx Esports kalian para sobat Onyx langsung ramaikan juga hashtag Onyx dan juga FIFA RRQ. Karena pertempuran abad ini, raja siapakah yang bakal memenangkan pertandingan di EPL Season 8 di leg yang kedua dipandu oleh Galuh Emas KB Pulung Ranger Emas. Let's go, let's go, let's go. Dan juga gue mau mengucapkan terima kasih kepada para viewer kita yang ada di kolom komen YouTube ataupun di Nimo. Di saat ada komen-komen negatif, mereka semuanya dengan kompak langsung menimpa komen tersebut dengan komen positif seperti dan juga banyak lagi komen lainnya. Luar biasa solidnya nih Oji. Yes, benar banget. Dan tentunya kali ini kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Onyx Esports Kiboy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Valve. Terreset begitu saja, luar biasa dari seorang Fit. Dan bahkan dari seorang Clay kali ini dengan burungnya pelan-pelan jalannya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan Orange Valve dari seorang Albert terselamatkan. Meanwhile, di sisi lain Retribution-nya masih berhasil diamankan oleh seorang Suns. Tapi tadi Suns nggak langsung hilang sih. Harusnya di Albert ya Profesor ya? Cukup unik karena baik lagi Albert juga tidak menggunakan retribution ya. So di sini kayaknya nggak bakal. Oh mungkin DPS-nya. DPS Ya. sekarang kan ada DPS true damage-nya kan untuk jungle yang membawa retribution. Jadi mungkin itulah efek dari Suns yang mendapatkan itu Wanderer-nya Ranger Mas. Alright, tapi kali ini kita lihat dan bahkan pertukaran di arah bottom lane itu dia nggak langsung clear begitu saja, masih menunggu momentum. Dan bahkan Boots di arah bottom lane ini pertarungan di mana R7 kita tahu salah satu offlaner terkuat di bumi dan melawan Boots yang sekarang berada di top klasemen MVP by Samsung Galaxy S Series 40. Sekarang kita balik lagi, kita melihat apa yang terjadi di area mid. Udah ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ. Coba Rogernya langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler yang siap dia makan tanpa adanya penjagaan. Walaupun udah ada Tamus dan juga Kibo yang menggunakan Joy, tapi hanya bisa melihat dari kejauhan, langsung aja diserang begitu aja dengan Talku Tiger Revenge. Menghilang sudah first blood-nya untuk RRQ Oji. Buset, semuanya masuk itu damage. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy? Itu pasti Kiboy terkaget, terkejut dan terheran-heran. Bahkan lihat dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn dan tidak kena sama sekali. Memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan udah tidak ada di Land of Dawn 40. Kenapa sih? Tolonglah Ci. Pakai di bawah-bawah ikan sapu-sapu. Tapi pinnya berhasil untuk langsung lempar. Ternyata untuk kali ini ada Orsephon yang langsung menjadi korban. Yuzongnya diejam-ejam oleh begitu banyaknya player dari Onyx Esports. Tapi Tartunya kali ini langsung aja menjadi milik Albert. Albert berubah lagi menjadi mori manusianya, ditembak dengan open fire. Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada Oji. Takeover Lord atau Turtle yang kita lihat di sini sangat-sangat diamankan RRQ. Bukan hanya untuk game ini, di game-game sebelumnya juga dia selalu men-takeover. Dan lihat ikan sapu-sapu mencoba untuk mendorong tapi tidak berhasil. Meanwhile, Suns di arah top lane bakal coba untuk farming terlebih dahulu dan bakal untuk memberikan farmingan sedikit dari seorang cewek terhadap seorang Suns. Cewek kali ini ngasih lasitnya oleh seorang Suns biar lebih cepat untuk farmingan di jungle-nya. Tito Wanderer sudah terbuka, Kiboy dan juga Drian on position. Ingat, Bane. Tidak langsung lempar ke arah belakang aja. Finn bakal menjadi buah-bulanan warga. Vaksin is kami langsung shadow kill. Berhasil dikeluarkan Taron Red. Dapat di 2. Bahkan Sansa yang harus tertumbangkan begitu saja. Dia harus top lane. Rian harus mundur dan cewek gak bisa berbuat banyak. Belum ada defense judgment. Vaksin down. Dan masih ada flicker ikan sapu-sapu. Gak mampu mengejar karena vaksin 40. Masih bisa selamat dengan adanya sebuah cengkraman ataupun sebuah jebakan, tapi di bagian bawah antara Boots dan juga R7 mereka masih beradu mekanik aja berdua. Tapi di atas cewek terkena beberapa hit dari open fire, langsung dikeluarkan oleh Albert. Berubah lagi Lycan Pond-nya, siap langsung memberikan garukan ke bagian depan, langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Kiboy-nya memberanikan diri dengan 3 orang yang ada di hadapannya. Dia ingin maju dan mencoba ejektornya. Akankah berhasil melempar 1 orang atau tidak Oji?
Dan ternyata tidak, lihat Tyrant Revenge bakal coba dikeker dan ternyata informasi telah diberikan. Di arah top lane, turretnya harus direlakan begitu saja. Kaja hero scaling dan tidak bisa untuk fight dengan Esmeralda di early game seperti ini, Profesor. Iya, dan bahkan bagaimana fight yang terjadi ya, Onyx Esports tuh baru dapetin 1 poin kill Ranger Mas dan juga Papulung. Makanya ada perbedaan 2k gold di sini yang sangat amat signifikan, padahal ini di menit yang keempat. Namun dari Suns-nya, dia juga nggak boleh terpick off untuk kedua kalinya karena snowballing effect dari Albert ini bakal lebih optimal ke arah RRQ sih Ranger Mas. Oke, ternyata langsung ada Shadow Kill dikeluarkan, gak berhasil memotong sang naga. Belum ada hantaman benda tumpul terhadap seorang Suns, masih bisa kabur. Tapi di sisi lain, udah ada informasi, nggak ada boots, nggak ada Shadow Kill. Dan ini bakal menjadi turtle yang free untuk Arakeoshi. Dan sepertinya Drian juga menyimpan baik-baik untuk ikan sapu-sapunya. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan Falling Star bakal mengkliriminin begitu saja. Lihat Bangsin melakukan rotasi di arah top lane sana. Ada Yuzong yang sudah merotasi ke arah top lane di sini, Pak Pulung. Yap, sementara Boots akan bertemu langsung dengan Sin-nya. Tapi ada Tyrant Revenge lompat ke arah yang berbeda. Bersembunyiikah di antara rumput kecil yang dekat darah purple buff yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Finn masih melihat dari kejauhan. Ada Keyboy-nya udah menampakkan wujudnya. Tidak menjadi agen mata-mata lagi. Tapi di bagian tengah Albertnya pun udah mengamankan langsung ke arah wave minion. Finn-nya akan melompat ke bagian depan. Bane-nya hampir aja. Tapi dia luput dari sebuah cengkraman yang dilakukan oleh pemain dari RRQ. Oh, si injektornya pun berhasil langsung melemparkan, tapi shadow kill-nya damage-nya masih terbagi. Albornya masih berhasil mundur, masih berhasil lagi melakukan sebuah team fight karena sekarang Sin-nya berjibaku di orang kiri di bagian depan masih bisa selamat Oji. Dan bahkan di Maxin bakal menjadi bola-bulanan warga flicker digunakan. Lihat, cewek masih mau lebih defense judgment to Clay. Dan ternyata Xin yang tumbang kali ini. Kirain karena Clay yang terlihat di posisi kanan, tapi ternyata Bang Xin menjadi pilihan utama. Lihat, tadi PYE diselamatkan oleh seorang Albert. Albert dengan human transform menuju ke arah serigala berbulu domba kali ini mencoba untuk menumbangkan Boots. Lihat, 2 kali tembakannya aja udah bisa membuat Boots terluka kali ini, Pak Pulung. Yep, dengan tembakan yang sudah semakin sakit, udah level 10 kan sama-sama langsung dikeluarkan seperti apa yang kata Oji. R7 di tengah masih santai, hanya saja Sars masuk, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Basic Attack. Semuanya dicoba tapi R7 masih cukup tebal, belum lagi regen HP yang barusan masuk ke arah tubuhnya Oji. Yes, betul, bukan suara betul, tapi ini Pak Pulu menuju ke arah 11 detik menuju turtle berikutnya. Akankah Onyx Esports akan melakukan team fight, tapi lihat ini Keyboy dan juga Finn malah berpandangan, memandang jauh di sana, bisa kita lihat jatuh hati kayaknya nih berdua tuh. Cuma pandang-pandangan, tak bisa menggapai satu sama lain. Nah, gimana Profesor? Ya ini makanya setupnya benar-benar harus berhati-hati dari Onyx Esports. Mereka nggak bisa asal-asalan untuk melakukan eject terhadap member dari RRQ karena bakal all-in balik. Apalagi perhatian dari RRQ kayak langsung menuju kepada Keyboy seorang Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi ternyata turtle-nya diamankan oleh Albert dan kata Bang Sin. Jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian. Langsung ada Tyrant Revenge. Tyrant dikeluarkan. Follow up oleh seorang Clay. Tapi lihat, Sas mencoba untuk bertahan dengan Shadow Kill dan bahkan di sini Bang Beyeng yang bakal tumbang. Sas mencoba untuk mengkunci ke arah belakang. Dan ternyata R7 tersisa dikunci begitu saja. Ikan sapu-sapu save the day. Albert tapi masih mau lebih, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak, Pak Pulu. Masih selamat Suns-nya, masih memiliki darah yang begitu sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi Sin dan juga Boot, again adu mekanik di bagian bawah. Mereka hanya saling mengeluarkan source kill aja, belum ada lagi point kill yang bisa didapatkan dari masing-masing playernya. Kita fokus ke bagian tengah, satu wave minionnya dihilangkan, dan ini dia itemization-nya. Itemization yang udah ready Drian bikin ke arah Magic. Wow, berarti di sini bisa kita lihat bagaimana nanti Drian akan memaksimalkan dari skill 2 dan ultimate-nya. Dia bakal mainin Deadly Catch yang mungkin bakal bisa dimaksimalkan sebagai sisi power tambahan, tapi damage kejutannya juga bakal lebih dioptimalkan. Sementara dari sisi team fight-nya kali 50. Oke, udah ada satu Divine Judgment langsung ditarik. Langsung menghilang aja untuk VYN yang melihat dari kejauhan. Kukira kau bersungguh-sungguh, ternyata hanyalah musuh. Tapi Suns-nya kembali lagi, Keyboy-nya masih santai Oji. Oke, tapi jujur aja yang main di sini dari tim Onyx malah cewek loh. Cewek yang benar-benar menginisiasi dan memantapkan diri. Karena kita bisa bilang kalau gak di follow up sama seorang cewek, ini
bisa jadi Onyx Esports tidak punya inisiasi teamfight. Karena Sans Hayabusa, dia bisa untuk mendapatkan point kill, tapi tidak bisa dengan teamfight yang terlalu banyak seperti tadi. Lihat rotasi ke arah top lane sudah dilakukan oleh tim RRQ Hoshi kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal mencoba untuk mengganggu di arah jungle-nya saja, Pak Pulung. Oke. Hanya saja untuk Onyx Esports bisa dibilang jauh lebih mengungguli dari sisi objektifnya. Mereka udah punya 2 objektif ataupun 2 auto turret dari RRQ yang udah langsung ditumbangkan begitu aja. Tapi RRQ mereka berhasil untuk mengamankan beberapa turtle. Feather Attack langsung dikeluarkan. Quad Shadow ke bagian depan. Ada Phantom Shuriken juga. Ejectornya berhasil lagi melemparkan Finn. Ada lagi kan langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Finn dari ceweknya mundur ke bagian belakang. Tapi Divine Judgment langsung aja berhasil menarik ke arah satu player. Again and again Finn-nya pun harus menjadi korban. Udah ada Sin yang sudah dilemparkan agar jauh dari keberadaan rekan-rekan yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Sin-nya tetap ingin maju ke bagian depan. Falling Star pun gak mengenai ke arah siapapun. Dan Boots-nya pun dengan Inferno yang masih menyala. Masih menjaga di area mid Ranger, Mas. Drian udah memberikan semua jiwa dan raganya untuk mengejar seorang Albert di sana. Terlihat dendam tapi ternyata nggak berhasil untuk dapetin sang serigala berbulu domba Albert, Profesor. Ya dan bahkan tadi ada satu momen di mana Sansnya yang berhasil menghentikan pergerakan Rivayen. Padahal Finn tadi niatnya adalah melakukan Tyrant Rage agar Sansnya berhenti ketika Shadow Kill juga selesai. Tapi ternyata di belakang sana Clay juga belum mampu untuk memberikan gempuran. So team fight-nya terbagi menjadi 2. Dan sebenarnya ini adalah hal yang bagus buat RRQ karena mereka punya Esmeralda, mereka punya setup team fight jangka panjangnya. Jadi bisa lebih dimaksimalkan untuk nanti di late game Ranger, Mas. Alright, begitu saja tapi di arah top sana Boots versus everybody mencoba digaruk begitu saja still survive. Albert, what are you doing? Tidak berhasil ditarik oleh seorang cewek tapi ternyata di sini Albert still survive. Bahkan R7 udah punya dominant. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak mau melanjutkan team fight lagi. Ternyata VYN yang bakal jadi bulan-bulanan warga. Asal Force keluarkan, Bangsin bakal menjadi pilihan. Lapu-lapu bukan, tapi ternyata ikan sapu-sapu di sana. Bangsin, Mazdan dan Sans gak bisa bertahan. Langsung ada belikan tangan Tyrant Revenge tapi gak berhasil menuju ke arah Onyx Esports. Bukan lapu-lapu, ternyata ikan sapu-sapu, Pak Pulung. Yap, itulah dia, begitu aja memberikan damage dan juga memberikan sedikit dorongan terhadap beberapa player yang memiliki RRQ. Ada aksi lompatan dilakukan oleh Finn, ketahuan tepat berada di depan mata dari Drian dan juga Boots. Mereka bertiga sekarang dalam rumputan, maju ke bagian depan, tapi siapa yang ada di dalam rumputan tersebut? Udah ada Keyboy, mungkin aja untuk Keyboy kali ini berhasil untuk melemparkan ejectornya, tapi sekarang lompatan langsung dikeluarkan aja Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan, tapi Keyboy-nya udah gak selamat. R7-nya udah take out di bagian atas, tapi untuk Albert-nya kali ini dia udah gak selamat lagi dan Onyx bersiap untuk maju dan juga menghajar balik RRQ Oji. Akhirnya bilang Albert lagi-lagi ketika dia menggunakan seorang Roger, memang jiwa serigalanya tumbuh bersama dengan dirinya. Bahkan nafsu birahinya nggak terbentuk melihat darah yang berceceran. Tapi kali ini kita lihat di arah top lane. Sepertinya Bangsin jangan sampai tertangkap oleh 2 player dari tim Onyx Esports. Karena Bangsin bakal bisa di-commit begitu saja. Athena Shield sudah dikeluarkan. Tandanya bisa menahan semua damage yang diberikan oleh Deden from Bogor. Dan di sisi lain, udah ada Finn di depan sana. Keyboy membuka vision. Rian bakal coba untuk minum air madu pun baca mantra. Unstoppable Force dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Ejectornya gak berhasil. Boots mencoba untuk meng-cover. VYN mengkokang begitu saja. Sans mendapatkan pilihan tanpakan. Satu buah combo yang dikeluarkan. Ikan sapu-sapu saya gede. Menuju ke arah belakang. Sans coba bertahan tapi ternyata gak bisa. Sans shutdown. Dan tapi malah pemain dari tim RRQ masih mendapatkan 1 buah poin tambahan di arah belakang sana. Boots menjadi pilihan kedua. R7 gak bisa meninggalkan itu saja. Roger serigala berbulu domba Yusril dan ternyata killing spree from Dead and from Bogor kali ini, Pak Pulung. Perangnya terpisah, ada sebuah aksi inisiasi yang dilakukan oleh Sin juga yang berhasil mendorong mundur kajaknya. Tapi untuk kali ini dengan tidak adanya satu player yang dimiliki oleh Onyx yaitu San, berarti tidak ada retribution. Tapi Sinsnya akankah ditarik? Tapi ternyata tidak, masih bisa selamat. Lordnya pun akan menjadi milik dari RRQ Oji. Alright, kali ini lihat para pemain dari tim RRQ objektif gaming dan 1 turret saja, tapi dia mendapatkan 1 Lord dan 9 poin kill yang mereka miliki, membuat lane mereka sangatlah disiplin, Profesor. Ya dan bahkan cara mereka untuk membersihkan wave minion, lihat biarkan di midnya di freeze lane, bottom lane-nya benar-benar didorong, tapi mau nggak mau Vayne ini harus udah benar-benar set up karena Sin kayaknya bakal nge-follow up dengan cepat. Kayaknya malah bakalan Sin deh yang ngebaiting gimana Tyrant Revenge ini bakal connect. Karena
Untuk secara setup, RRQ lebih ready dengan Kufranya Ranger Mas. Karena mereka Yes. bakal benar-benar mendobrak lini belakang dari Onyx Esports. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim RRQ Hoshi udah stay in by on position. Sans, what are you doing? Kali ini bukan hal yang bagus untuk terpick off di awal team fight. Dan bahkan lihat PM mencoba untuk cover, terus keluarga Wombok, combo cover pegang kill didapatkan. Lihat, 3 hampir hilang. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mendapatkan satu buah turret yang hilang. Dan objektif game juga belakang. Ersana mencoba bertahan, Petrify save the day, Kimo mencoba bertahan. Dan di sini masih coba ada di kali tempat dan Sans gak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali garukan dari seorang Albert merupakan seorang Sans yang kali ini akan terjadi wipeout. Boots versus everybody dan ternyata water kill from Deden from Bogor. Wow. Sebuah aksi combo yang sangat indah. Tyron Revenge, Tyron Rest, ada Feather Ice Strike. Itu menjadi awal malapetaka untuk Onyx Esports RRQ Hoshi 1-0. Wow.